Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Yusril. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ujian akhir semester dari mata kuliah software testing. Nah, untuk yang akan dibahas pada video ini itu test case dari WhatsApp Web dan project description. Nah, untuk awalnya, WhatsApp Web ini merupakan versi berbasis web dari aplikasi pemesanan populer seperti WhatsApp yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan dan menerima pesan melalui browser web mereka tanpa harus langsung dari HP-nya. Nah, pengguna juga dapat mengakses semua fitur utama WhatsApp di desktop dengan menghubungkan aplikasi seluler mereka ke WhatsApp Web. Nah, untuk tes objektif yang akan dilakukan yaitu menguji fungsionalitas dari fitur-fitur yang tersedia. Nah, untuk fitur-fitur yang akan saya bahas yaitu login, kemudian mengirim dan menerima pesan teks, dan mengirim dan menerima media seperti gambar, video, dokumen, atau audio. Nah, untuk aspek-aspek yang akan diuji itu yang pertama security, capability, reliability, performance, usability, compatibility, dan charisma. Nah, untuk test case-nya seperti ini. Nah, untuk fungsionality dari test case yang pertama yaitu login. Nah, dengan karakteristik security dan aspek authentication. Nah, pada pengujian pertama itu diujinya proses autentifikasi pengguna dengan men-scan kode QR menggunakan HP. Nah, untuk inputannya yaitu QR code atau kode QR. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu pengguna berhasil diautentikasi login. Nah, untuk hasil sebenarnya yaitu berhasil diautentikasi dan pengguna dapat login. Nah, untuk statusnya selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan karakteristik kedua yaitu usability dan aspek learnability. Nah, pengujian kedua yaitu uji apakah user dapat dengan mudah memahami cara login. Nah, untuk inputannya yaitu user atau pengguna itu meng-scan kode QR-nya. Nah, untuk hasil yang diharapkannya yaitu user dapat dengan mudah memahami cara login. Dan hasil sebenarnya yaitu user dapat memahami cara login dengan mudah. Kemudian kita lanjutkan dengan fitur yang kedua yaitu kirim pesan teks. Nah, untuk quality karakteristik yang pertama yaitu capability dan aspeknya completeness. Nah, di sini saya menguji apakah fungsi-fungsi dari pengiriman teks tersebut lengkap. Nah, untuk masukannya yaitu pesan teks dan hasil yang diharapkannya semua berfungsi dengan lengkap. Nah, untuk hasil actual resultnya semua fungsinya lengkap. Kemudian masih dengan karakteristik capability dengan aspek akurasi. Nah, di sini saya menguji apakah konten atau isi dari pesan teks itu akurat atau tidak berubah. Untuk inputannya ya pesan teks ini. Kemudian hasil yang diharapkan itu konten pesan itu terkirim tanpa perubahan, dan untuk hasil aslinya itu pesan teks terkirim dengan akurat. Kemudian masih dengan fitur yang sama dan karakteristik yang sama, namun untuk aspeknya yaitu efisiensi. Nah, di sini akan menguji apakah pesan teks dikirim secara efisien. Nah, untuk inputannya itu pesan teks ini, kemudian hasil yang diharapkan yaitu pesannya terkirim dengan cepat dan tanpa langkah yang tidak perlu. Nah, untuk hasil aktualnya atau hasil sebenarnya itu pesan teks ini terkirim dengan cepat dan langkah yang simpel. Kemudian dilanjutkan dengan aspek dari interoperability, di mana kita menguji apakah pengiriman pesan teks bekerja dengan baik dengan fitur lain. Nah, seperti untuk inputannya seperti pesan teks dan beserta media. Pesan teks untuk hasil yang diharapkan yaitu pesan teks beserta media secara bersamaan berhasil terkirim dan diterima. Nah, untuk hasil akhirnya itu pesan teks dan media terkirim dan diterima. Kemudian dilanjutkan dengan aspek karakteristik dengan aspek concurrency, di mana kita menguji apakah pesan dapat dikirim atau diterima secara bersamaan. Nah, di sini untuk inputannya itu banyak pesan teks atau teks berurut gitu. Nah, untuk hasil yang diharapkan yaitu semua pesan terkirim dan diterima dengan sukses. Dan hasil akhirnya yaitu setelah pengujian semua pesan teks berhasil diterima. Kemudian dilanjutkan dengan karakteristik dari reliability, di mana aspeknya yang stability,
yang menguji kestabilan sistem selama pengiriman pesan. Untuk inputannya itu pesan teks, dan hasil yang diharapkannya itu sistem tidak crash atau hang. Nah, untuk hasil akhirnya itu setelah dites sistemnya berjalan dengan stabil. Kemudian lanjut dengan aspek stress handling, di mana sistem ini diuji di bawah beban pesan yang sangat tinggi, di mana inputannya itu banyak pesan teks sama seperti tadi. Dan untuk hasil yang diharapkan yaitu sistem menangani beban tinggi tanpa penurunan kinerja. Dan untuk setelah diuji sistemnya menanganinya dengan baik. Kemudian lanjut dengan karakteristik yang lainnya yaitu usability, di mana untuk aspek affordance saya menguji apakah fitur pesan teks dengan mudah ditemukan dan digunakan. Untuk inputannya dapat seperti pesan teks juga. Dan hasil yang diharapkan yaitu pengguna dengan mudah menemukan dan menggunakan fitur pesan. Nah, untuk hasil akhirnya setelah dites fitur pesan teks itu mudah ditemukan dan digunakan. Kemudian masih dengan karakteristik usability, di mana untuk aspeknya intuitiveness, di mana di sini saya menguji apakah fitur pesan teks itu mudah dipahami dan digunakan. Nah, untuk inputannya sama pesan teks juga. Untuk hasil yang diharapkan yaitu pengguna dengan cepat memahami cara menggunakan fitur ini. Hasil akhirnya fitur ini dapat dipahami dengan cepat oleh pengguna. Kemudian lanjut dengan aspek minimalism, di mana saya menguji apakah antarmuka dari pesan teks itu sederhana dan tidak berantakan. Nah, untuk hasil yang diharapkan yaitu antarmukanya bersih dan sederhana. Dan setelah diuji dan dapat disimpulkan bahwa antarmukanya sederhana. Kemudian masih dengan fitur kirim pesan teks, di mana dengan karakteristik yang sama yaitu usability. Untuk aspek learnability, di mana saya menguji apakah pengguna baru dapat belajar dengan cepat menggunakan fitur ini. Nah, untuk hasil yang diharapkan yaitu pengguna baru dapat dengan cepat belajar menggunakan fitur ini. Dan seperti yang diharapkan hasilnya itu pengguna baru dengan cepat dapat belajar menggunakannya. Kemudian lanjut ke aspek memorability, di mana saya menguji apakah pengguna dapat mengingat cara menggunakan fitur ini setelah periode tertentu, di mana pengguna sudah lama menggunakan aplikasi ini dan dapat mengingatnya. Nah, untuk hasil yang diharapkan yaitu pengguna dapat meningkatkan cara penggunaan fitur ini setelah beberapa waktu. Nah, seperti hasil yang diharapkan, fitur ini dapat diingat oleh pengguna setelah digunakan beberapa waktu oleh pengguna ya. Kemudian lanjutkan dengan aspek discoverability, di mana diujinya apakah pengguna dapat menemukan fitur ini dengan menjelajahi antarmuka. Nah, untuk hasil yang diharapkan itu pengguna dapat menemukan fitur ini dengan menjelajahi antarmuka. Dan seperti yang diharapkan, setelah dites hasilnya itu fitur ini dapat ditemukan dengan menjelajahi antarmukanya atau interface-nya. Kemudian lanjut dengan aspek operability, di mana pengguna akan diuji apakah penggunaan berpengalaman dapat mengirim pesan dengan cepat. Nah, untuk inputannya yaitu pesan teks, di mana untuk hasil yang diharapkan pengguna dapat mengirimkan pesan dengan cepat. Nah, sesuai dengan hasil harapan itu pengguna berpengalaman yang dapat mengirim pesan yang dikirim oleh pengguna berpengalaman dapat dikirim dengan cepat. Nah, itu sesuai dengan hasil yang diinginkan. Kemudian lanjut dengan aspek lainnya yaitu interactivity, di mana dilakukan pengujian apakah status pesan ditampilkan dengan jelas, seperti setelah mengirimkan teks terdapat status pesannya atau tidak. Nah, untuk inputnya sendiri pesan teks, dan di mana hasil yang diharapkan yaitu pengguna dapat melihat status pesan seperti terkirim, diterima atau dibaca. Dan seperti yang diharapkan setelah di testing, status pesan itu terlihat dengan jelas, seperti apakah sudah terkirim, diterima ataupun dibaca. Kemudian lanjut dengan aspek lainnya yaitu control, di mana
di mana saya menguji apakah pengguna merasa memiliki kendali saat mengirim pesan. Maksudnya itu ketika pengguna mengirim pesan dia memiliki kendali. Nah, untuk hasil yang diharapkan itu pengguna merasa memiliki kendali, dan sesuai dari hasil yang diharapkan, hasil setelah dites itu pengguna memiliki kendali penuh ketika sedang mengirim pesan. Kemudian selanjutnya itu untuk aspek clarity, di mana dilakukan pengujian apakah instruksi dan informasi jelas. Kemudian untuk hasil yang diharapkan itu instruksi dan informasi jelas dan mudah dipahami. Namun untuk hasil akhirnya itu tidak adanya instruksi. Kemudian lanjut ke aspek error, di mana dilakukannya uji penanganan kesalahan dan pesan kesalahan selama pengiriman pesan. Nah, untuk inputannya itu seperti pesan teks dan kegagalan dari jaringan. Untuk hasil yang diinginkan yaitu pesan kesalahan informatif ditampilkan dan mudah diperbaiki, seperti menampilkan status pesan gagal terkirim atau seperti itu. Nah, untuk hasil akhirnya itu setelah dites, sistem menampilkan status gagal mengirimkan pesan. Kemudian lanjut ke karakteristik selanjutnya itu karisma, di mana untuk aspeknya satisfaction. Nah, di sini diujinya kepuasan pengguna setelah menggunakan fitur dari kirim pesan ini. Nah, untuk inputannya pesan teks, kemudian hasil yang diharapkan yaitu pengguna merasa puas setelah menggunakan fitur ini, dan sesuai hasil yang diinginkan ini, hasil akhirnya itu pengguna merasa puas. Kemudian lanjut ke aspek selanjutnya itu attractiveness, di mana diujinya apakah fitur pesan ini menarik secara visual. Nah, untuk inputannya itu pesan teks, di mana untuk hasil yang diharapkan fitur ini menarik secara visual. Dan untuk hasil akhirnya visualnya itu cukup menarik. Nah, selanjutnya itu untuk karakteristik lainnya itu performance, di mana ditesnya aspek dari responsiveness, yang diujinya seberapa cepat fitur pengiriman pesan merespon. Untuk inputannya sama dengan pesan teks, itu untuk hasil yang diharapkan fiturnya merespon dengan cepat tanpa penodaan terlibat ketika melakukan pengiriman teks. Nah, untuk hasil yang diharapkan respon dari pengiriman teks itu cepat. Kemudian untuk masih dengan karakteristik performance, di mana akan membahas aspeknya yaitu menguji kemampuan menangani sejumlah besar pesan, seperti banyak spam gitu. Nah, untuk hasil yang diharapkan yaitu sistem menangani sejumlah besar pesan tanpa masalah, dan seperti hasil yang diharapkan, hasil akhirnya itu sistem dapat menangani sejumlah besar pesan tanpa masalah. Nah, selanjutnya itu untuk fitur yang terakhir itu mengirim pesan media seperti gambar, video atau audio ataupun dokumen. Nah, untuk karakteristik pertama yang diuji itu capability dan aspeknya completeness, di mana saya menguji apakah fungsi pengiriman pesan media lengkap. Untuk inputnya itu file media seperti yang saya bilang tadi, mau gambar, audio, dokumen ataupun yang lain. Nah, untuk hasil yang diharapkan itu fitur yang diuji ini lengkap dan pesan media berhasil terkirim. Dan seperti yang diharapkan, hasil akhirnya itu setelah dites fiturnya lengkap dan pesannya terkirim. Kemudian lanjut ke aspek akurasi, di mana saya menguji apakah file media terkirim dengan akurat. Nah, untuk hasil yang diharapkan itu file media itu terkirim tanpa perubahan, dan seperti yang diharapkan, hasil setelah dilakukan tesnya file media terkirim tanpa ada perubahan. Kemudian lanjut dengan aspek dari efisiensi, di mana diujinya apakah pesan media itu dikirim secara efisien. Nah, untuk hasil harapannya itu file media terkirim dengan cepat tanpa langkah yang tidak perlu, atau bisa dimaksudkan dengan lebih simpel gitu. Nah, untuk hasil akhirnya setelah dites, proses dari mengirim file media ini
file atau pesan media berisi media ini cepat. Kemudian lanjut untuk aspek selanjutnya yaitu konkurensi, di mana diujinya apakah beberapa file media dapat dikirim atau diterima secara bersamaan. Nah, untuk inputannya itu banyak file media yang dikirimkan sekaligus. Nah, hasil yang diharapkan tentunya yaitu semua file media terkirim dan diterima dengan sukses. Dan sesuai harapan atau expected resultnya, semua file ini terkirim dan diterima dengan sukses. Nah, selanjutnya itu untuk karakteristik reliability dan aspek stability, di mana diujinya kestabilan sistem selama pengiriman pesan media. Nah, untuk hasil yang diharapkan tentunya selama pengiriman media sistemnya stabil dan sesuai harapannya hasil setelah ditesnya sistem stabil selama pengiriman. Kemudian lanjut dengan aspek stress handling, di mana diujinya sistem di bawah beban pesan media yang tinggi. Nah, untuk inputannya itu banyak file media, di mana hasil yang diharapkan yaitu sistem dapat menangani beban tinggi tanpa penurunan kinerja. Nah, untuk hasil setelah diujinya sistem itu dapat menangani beban yang tinggi tanpa ada penurunan kinerja seperti lag ataupun hang. Nah, selanjutnya itu untuk karakteristik baru itu usability, di mana aspek yang akan diuji itu affordance. Nah, di sini diuji apakah fitur pesan media mudah ditemukan dan digunakan. Nah, untuk hasil yang diharapkan tentunya pengguna dengan mudah menemukan dan menggunakan fitur pesan media. Nah, hasil akhirnya itu fitur pesan media dapat ditemukan dan digunakan dengan mudah. Nah, selanjutnya itu untuk aspek intuitiveness, di mana diujinya apakah fitur pesan media mudah dipahami dan digunakan. Nah, pengguna dengan cepat memahami secara penggunaan fitur ini untuk hasil yang diharapkan, dan seperti yang diharapkan fiturnya dapat dengan mudah dipahami. Kemudian lanjut dengan aspek lainnya yaitu minimalism, di mana diujinya apakah antarmuka mengirimkan pesan media ini sederhana dan tidak berantakan. Nah, untuk hasil harapannya itu antarmukanya bersih atau clean dan sederhana atau simple. Nah, untuk hasil akhirnya setelah dites antarmukanya itu sederhana dan clean. Nah, selanjutnya itu untuk aspek learnability, di mana diujinya pengguna apakah dia dapat belajar dengan cepat menggunakan fitur dari kirim pesan media. Untuk hasil akhir dan untuk hasil yang diharapkan hasil akhirnya itu pengguna baru itu dapat dengan mudah belajar menggunakan fitur ini. Lanjut dengan memorability, dengan aspek memorability, di mana diujinya pengguna apakah mereka dapat mengingat dan menggunakan fitur ini setelah menggunakannya selama periode tertentu. Kemudian untuk hasil yang diharapkan itu dan hasil akhirnya pengguna dapat mengingat bagaimana cara penggunaannya atau penggunaan fitur ini setelah beberapa waktu. Kemudian lanjut ke aspek selanjutnya itu discoverability, di mana pengguna akan diuji apakah dapat menemukan fiturnya dengan menjelajahi interface-nya atau antarmukanya. Nah, untuk hasil yang diharapkan dan hasil akhirnya itu fitur ini dapat ditemukan dengan jelas menggunakan dengan menjelajahi interface-nya. Kemudian lanjut dengan aspek operability, di mana diujinya pengguna apakah pengguna berpengalaman dapat mengirim pesan media dengan cepat. Nah, untuk hasil akhirnya dan hasil yang diharapkan itu sama, yaitu pengguna berpengalaman atau pengguna yang sudah menggunakan fitur ini dalam beberapa waktu dapat mengirim pesan media dengan cepat. Lanjut ke aspek interaktivisi, di mana diujinya apakah status pesan media disampaikan dengan jelas. Nah, untuk hasil yang diharapkan dengan hasil akhirnya itu sama seperti yang pengujian teks tadi, pengguna dapat melihat status pesan media itu seperti terkirim, diterima ataupun dibaca ataupun gagal. Kemudian lanjut ke aspek clarity, gimana diujinya apakah instruksi dan informasi jelas. Nah, sekali lagi untuk penguji apakah ada instruksi atau tidak ini
hasil yang diharapkan tentunya instruksi dan informasi ada atau jelas dan mudah dipahami. Namun sayangnya untuk hasilnya tidak terdapat instruksi untuk bagaimana cara mengirim file ataupun gambar, audio ataupun dokumen. Nah, selanjutnya itu untuk aspek error, di mana diujinya penanganan kesalahan dan pesan kesalahan selama pengiriman media. Nah, untuk inputannya itu file media, kemudian kegagalan jaringan. Hasil yang diharapkan yaitu sistem menampilkan pesan kesalahan informatif dan mudah diperbaiki untuk kegagalan ini. Nah, untuk hasil akhirnya itu status pengiriman ditampilkan dengan jelas dan mudah melakukan pengiriman ulang. Nah, maksudnya itu status dari gagal mengirim file itu ditampilkan dan dapat dengan mudah melakukan pengiriman ulang dari pesan yang gagal tersebut. Nah, selanjutnya itu untuk karakteristik lainnya yaitu karisma, di mana aspek yang akan diuji itu satisfaction. Nah, di sini diujinya kepuasan pengguna setelah menggunakan fitur dari pengiriman pesan media ini. Nah, untuk hasil yang diharapkan tentunya pengguna merasa puas dan hasil akhir setelah diuji itu sama dengan hasil ini, yaitu pengguna merasa puas. Lanjut ke aspek attractiveness, gimana diujinya apakah fitur pesan media menarik secara visual. Nah, untuk hasil yang diharapkan tentunya fitur ini menarik secara visual, dan untuk hasil akhirnya fitur ini cukup menarik secara visual. Kemudian lanjut dengan karakteristik yang lain yaitu performance, di mana di tesnya aspek dari responsiveness. Nah, di sini diujinya seberapa cepat fitur pengiriman pesan media ini merespon. Nah, untuk hasil yang diharapkan dengan hasil akhirnya itu sama, yaitu respon dari fitur pengiriman pesan media ini cepat dan tanpa ada penundaan yang terlihat. Kemudian lanjut ke yang terakhir yaitu karakteristik performance, di mana yang diuji aspeknya itu capacity, di mana diujinya kemampuan dari sistem ini untuk menangani sejumlah besar pesan media. Nah, seperti untuk inputannya seperti banyak file media yang dikirimkan sekaligus. Nah, sistemnya untuk hasil yang diharapkan, sistem menangani sejumlah besar pesan media itu tanpa masalah, dan seperti yang diharapkan hasil akhirnya itu sistem dapat menangani file media yang banyak dan dapat ditangani dengan mudah oleh sistem. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.